Latihan di Pasar Sapi, ini bukan cerita biasa. Veda Ega Pratama bukan anak sultan. Ia bukan lulusan akademi elit Eropa. Justru sebaliknya, karirnya dimulai dari tempat yang tak masuk akal, sebuah pasar hewan di Gunung Kidul. Disitulah sang ayah, Sudarmono, mengubah lahan becek dan penuh kerikil menjadi lintasan balap dadakan. Veda tak punya aspal halus, hanya tanah merah dan semangat membara. Tapi disitulah keajaiban dimulai. Veda kecil diasah bukan hanya dengan teknik dasar, tapi juga daya tahan mental. Pohon di tengah lintasan dihindari, lumpur licin dihajar. Semua itu menciptakan refleks luar biasa, kelincahan ekstrim, dan rasa takut yang terpangkas sejak dini. Lalu apa hasilnya? Seorang bocah desa siap menantang pembalap top Eropa di usia 16 tahun. Ini bukan dongeng, ini realita. Dan dimulai dari tempat paling tak masuk akal di dunia balap, Pasar Sapi Siono. Sudarmono, mantan pembalap jalanan, pencipta bintang. Ayah Vega, Sudarmono, tahu betul kerasnya dunia balap. Ia bukan produk akademi resmi, tapi pembalap jalanan era 90-an yang merasakan panasnya aspal tanpa helm standar. Tapi dari pengalaman itulah, dia sadar, kalau anaknya ingin sukses, jalannya harus berbeda. Ia tak mendorong Veda ikut-ikutan. Justru ia mengamati dulu, apakah anak ini benar-benar suka motor? Dan saat Veda mulai minta jaket balap, Sudarmono langsung turun tangan. Ia tak hanya jadi ayah, tapi juga pelatih, mentor, bahkan pencari jalan menuju Eropa. Lewat pengalaman bertahun-tahun, Sudarmono tahu persis bahwa bakat tanpa arah akan habis di tengah jalan. Maka dibimbingnya Veda sejak kecil dengan kombinasi latihan ekstrim dan motivasi tajam. Kalau kamu mau seperti pembalap itu, ya latihan harus serius. Hasilnya, bintang muda Indonesia yang sebentar lagi tampil di Moto3 dunia. Dari motor mini ke motocross, Veda tak pernah berhenti berlatih. Usia 4 tahun, anak-anak biasanya baru belajar naik sepeda. Tapi Veda Ega Pratama sudah memacu motor mini. Umur 8, ia sudah terjun ke motocross dan road race, melawan lawan yang usianya 2 kali lipat. Ini bukan paksaan, ini kemauan sendiri. Karena sejak kecil, Veda memang tak hanya suka motor, kan? Ia memasukkan Veda ke balapan demi balapan. Tapi bukan hanya itu, di balik layar, ia terus menyuntikkan mentalitas juara. Bahwa setiap balapan bukan hanya soal menang, tapi tentang belajar, jatuh, bangkit, dan bertarung lebih keras di race berikutnya. Pola ini yang membuat Veda matang sejak usia belia. Setiap musim ia naik level, setiap tahun ia lebih cepat. Dan setiap kali Veda masuk sirkuit, satu hal pasti, dia datang bukan untuk main-main. Astra Honda Racing School, jalur rahasia ke dunia. Inilah jalur yang jarang diketahui publik, tapi jadi penentu nasib Veda. Namanya Astra Honda Racing School, alias AHRS. Ini bukan sekolah biasa, tapi sistem seleksi pembalap muda yang dibangun Honda. Setiap tahun, 16 pembalap muda dipilih secara gratis. Dites, dilatih, dan diawasi. Lalu disaring 2 terbaik. Yang lolos, naik ke level Thailand. Menang di sana, lanjut ke Asia, sampai akhirnya ke dunia. Jalur ini rapi, kejam, tapi gratis. Dan Veda menaklukkan semuanya. AHRS bukan tempat orang malas. Fasilitas terbatas, tapi atmosfer kompetitifnya brutal. Disinilah Veda belajar strategi, disiplin, dan manajemen balap yang tak diajarkan di jalanan. Sudarmono tahu jalur ini dari pengalaman sendiri dan menuntun anaknya menaklukkannya sejak usia belia. Hasilnya, Veda jadi satu dari sedikit pembalap Indonesia yang berhasil naik ke dunia tanpa bayar miliaran. Veda bikin gempar di Asia Talent Cup. Tahun 2022 jadi titik balik. Veda masuk Asia Talent Cup. Usianya 14 tahun. Kompetitor, ada yang jauh lebih senior. Tapi apa yang terjadi? Veda menggebrak. Finish posisi 3 klasemen akhir. Ini bukan sekedar keberuntungan, ini buah dari latihan gila di Pasar Sapi dan strategi tepat dari ayahnya. Di ATC, Veda menunjukkan kecepatan dan kecerdasan yang mengejutkan banyak tim Eropa. Manuvernya bersih, agresif, dan konsisten. Tapi yang paling mengejutkan, ketahanannya. Dalam kompetisi yang menuntut fokus sepanjang musim, Veda nyaris tak pernah lengah. Ini sinyal bahwa bocah dari Gunung Kidul bukan hanya penumpang dalam proyek balap Asia. Ia adalah ancaman nyata. Dan ATC hanyalah langkah pertama menuju panggung lebih besar. Mugello dan Sachsenring, saat dunia mengenal Veda. Juni 2025, nama Veda Ega Pratama meledak di Eropa.
Di Red Bull Rookies Cup, dia bukan hanya tampil bagus, dia menghancurkan ekspektasi. Di sirkuit Mugello, Italia, Veda menyapu bersih 2 race sekaligus, double winner. Sesuatu yang belum pernah dicapai rider Indonesia di level itu. Seolah belum cukup, ia lanjut bikin kejutan di Sachsenring, Jerman. Menang lagi. Bukan cuma soal kecepatan, Veda menunjukkan skill bertarung wheel-to-wheel dengan agresivitas khas Latin, tapi dengan ketenangan Asia. Selama musim 2025, Veda terus tampil konsisten, menutup klasemen sebagai runner-up. Padahal, ia satu-satunya rider yang belum cukup umur untuk ikut Moto3 secara regulasi. Tapi karena prestasinya gila-gilaan, Veda diberi pengecualian. Tiket ke Moto3 dikantongi, dan nama Veda resmi masuk radar dunia. Dari pasar sapi ke panggung dunia. Cerita ini bukan main-main, ini murni usaha, darah, dan keringat. Moto3 2026, mimpi yang jadi nyata. Musim depan, Veda akan membalap di Moto3 bersama Honda Team Asia. Ini bukan lagi mimpi, ini kenyataan. Dan bukan karena lobby atau popularitas. Ini hasil dari prestasi di Rookies Cup dan ATC. Veda naik kelas lebih awal, mengalahkan batas usia 18 tahun karena status exceptional talent. Tapi di balik ini semua, satu fakta menarik mencuat. Veda tetap membumi. Bahkan setelah tiket ke Moto3 di tangan, dia tetap latihan di pasar sapi. Tetap ditemani ayahnya, tetap pakai lintasan seadanya. Ini yang bikin dia beda. Mentalnya tak terbuai glamor pedok Eropa. Dia tahu, tantangan ke depan lebih berat. Moto3 bukan sirkus anak-anak. Tapi justru itulah daya tarik Veda. Dia datang ke Moto3 bukan dengan kesombongan, tapi dengan kerendahan hati, kerja keras, dan warisan pengetahuan dari ayahnya yang tak bisa dibeli uang. Krisis di balik kebangkitan Veda. Kebangkitan Veda menyenangkan, tapi juga menyakitkan. Kenapa? Karena dia adalah pengecualian, bukan aturan. Di balik sukses Veda, ayahnya jujur, Indonesia masih krisis regenerasi pembalap. Fasilitas minim, jalur tak jelas. Banyak anak berbakat, tapi tak tahu kemana harus melangkah. Sudarmono mengatakan hal yang pahit. Kalau bukan anak pembalap, susah tembus ke dunia. Ini bukan karena kurang semangat, tapi karena sistemnya belum mendukung. Yang masuk dunia balap yaitu itu saja, dari keluarga yang tahu jalur. Sisanya, hilang di jalan, terlupakan. Padahal bisa jadi mereka adalah Veda berikutnya. Tapi tanpa peta, mereka tersesat. Inilah singgal bahaya. Veda berhasil bukan karena sistem mendukung, tapi karena ayahnya menciptakan sistem sendiri. Kalau negara tak segera bangun fondasi, talenta lain akan lenyap begitu saja. Veda jadi simbol harapan baru. Kini, Veda tak sekedar pembalap. Ia simbol. Simbol bahwa anak kampung bisa menembus Eropa. Simbol bahwa kerja keras mengalahkan koneksi. Simbol bahwa berlatih di pasar sapi bukan alasan untuk menyerah. Di tengah krisis talenta dan fasilitas, kisah Veda menyala terang. Anak muda di pelosok Indonesia kini punya alasan untuk bermimpi. Karena Veda membuktikan, asal tahu jalur dan punya pembimbing yang tepat, siapapun bisa sampai ke MotoGP. Tapi ini juga jadi tantangan bagi ekosistem balap nasional. Apakah akan memanfaatkan momentum ini, atau membiarkan kisah Veda jadi satu-satunya kisah sukses? Ini bukan hanya tentang balapan, ini tentang mimpi. Tentang anak-anak yang diam-diam berlatih di tanah becek, berharap suatu hari bisa mengibarkan merah putih di sirkuit dunia. Warisan pengetahuan, senjata rahasia Veda. Di balik semua kemenangan, ada satu hal yang lebih kuat dari mesin, sponsor, atau manajer top. Warisan pengetahuan. Sudarmono, sang ayah, tak mewariskan kekayaan. Ia mewariskan strategi, jalur, pengalaman, dan filosofi bertarung. Ia tahu, balapan bukan cuma soal siapa paling cepat, tapi siapa paling siap. Siapa yang paham cara masuk ke industri. Siapa yang kuat saat kamera tak lagi menyala. Dan itu semua ditanamkan sejak Veda belum bisa membaca. Kini, Veda bukan hanya cepat. Ia tahu kapan harus menyerang, kapan bertahan, dan bagaimana mengatur karir jangka panjang. Moto3 hanya awal, tapi bekalnya sudah matang. Karena ia punya sesuatu yang tak bisa diajarkan di akademi manapun. Ayah yang pernah gagal dan memilih menjadikan anaknya sebagai versi lebih baik dari dirinya. Itulah warisan sejati. Dan dari sinilah, sejarah baru Indonesia di MotoGP bisa dimulai.